Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Edi Hasan di channel Cerita TV. Oke, kali ini saya akan menceritakan lagi tentang JD Union, karena tadi saya mendapatkan kabar bahwa JD Union ini sekarang kolaps atau tutup atau bangkrut atau tidak bisa membayar keuntungan para member-membernya. Sebelumnya saya turut sedih atau berbelasungkawa kepada member-member JD Union, terutama bagi yang baru bergabung, karena pastinya modal yang mereka investasikan pasti belum kembali. Jadi saya turut berbelasungkawa atas kejadian ini. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua, ya, terutama diri saya sendiri. Oke. Terkait hal ini, JD Union yang kolaps, saya memperingatkan yang bergabung di Alimama maupun di Share4Pay, karena kemungkinan besar tidak lama lagi kedua aplikasi ini akan mengikuti JD Union seperti itu. Itu yang saya pikirkan sekarang ini. Jadi jika teman-teman punya dana, masih ada dana dalam aplikasi tersebut, kalau bisa ditarik dananya, karena kemungkinan besar itu akan kolaps, ya. Terkait dengan JD Union, tadi saya punya senior, saya sudah anggap sebagai kakak sendiri. Saya berbincang-bincang dengan beliau tentang JD Union ini. Beliau ini dia bergabung dalam aplikasi atau sistem JD Union ini. Kemudian dari hasil perbincangan saya dengan beliau melalui WhatsApp, saya menyimpulkan bahwa aplikasi yang seperti ini, yang menggunakan sistem seperti ini, tidak akan membuat teman-teman sukses atau membuat kita menjadi kaya dengan instan, karena tidak ada jalan yang mudah untuk menjadi sukses. Semua orang pasti berdarah-darah dulu. Tidak ada orang yang hanya cuman klik iklan kemudian ia menjadi kaya. Itu tidak ada, ya teman-teman. Saya mohon maaf karena mungkin audionya sangat bising, karena kebetulan saya berada di pinggir jalan. Jadi saya mohon maaf kalau audionya kurang bagus, ya teman-teman. Kemudian saya akan menampilkan chat saya dengan senior saya itu di layar teman-teman, ya. Assalamualaikum Kanda, apa kabar? Waalaikumsalam. Ada apa? Ini Kanda, saya mau konfirmasi tentang berita yang beredar. Saya mau tanya ini, betulkah itu JD Union kolaps atau tutup, sudah tidak mampu bayarkan keuntungan dari member JD Union? Oh, soal itu. Iya. Tadi pagi saya dapat kabar, katanya tadi malam webnya sudah dihapus, nggak bisa diakses lagi. Tapi menurut sebagian teman-teman masih ada yang percaya bahwa webnya akan kembali. Tapi kalau saya rasa sudah positif, sudah nggak bakal balik lagi itu. Oh, seperti itu ya Kanda. Terus ini Kanda, bagaimana perasaannya kita ketika mendengar kabar ini? Soalnya saya lihat Kanda bergabung juga dalam sistem ini.
Bagaimana perasaannya Kakandaku ini? Tadi pagi sebenarnya saya juga tidak percaya. Pas dapat info, saya coba akses, ternyata memang tidak bisa. Jadi ya kecewa iya pasti. Cuma yang paling saya pikirkan adalah member saya yang kemarin itu. Aduh, yang downline saya itu kebanyakan mereka belum balik modal tidak. Seperti itu ya, Kanda. Kasihan juga yang member-member baru itu. Baru bergabung, tiba-tiba aplikasinya atau sistemnya sudah ditutup. Sebelumnya Kanda pernah mencari informasi tentang aplikasi ini baru bergabung, atau karena faktor keuntungannya yang besar sehingga Kandaku ini tertarik untuk bergabung dan tidak memikirkan asal dana atau bagaimana cara sistem ini bekerja. Aplikasi ini kan saya dapatnya dari teman juga sih, dari teman. Terus saya lihat beberapa konten-konten YouTube, sebut saja seorang YouTubers namanya Deden Permana itu, dia mempromosikan begitu gencarnya kan. Saya lihat oh seperti ini, tapi saya langsung paham kalau teman-teman saya itu dia curiga ini penipuan. Tapi kalau saya bukan curiga lagi, tapi saya memastikan bahwa itu penipuan. Tapi itu pun saya jelaskan ke teman-teman di bawah saya, di member atau domain saya itu, saya pun jelaskan seperti itu bahwa ini adalah penipuan. Tapi kenapa saya ingin tertarik untuk masuk, karena ini ada celah loh, ada celah. Kita memasukkan misalkan top up dana sekian, kemudian dalam kurun waktu yang singkat kita bisa menghasilkan 2 kali lipat dari keuntungan yang dari modal yang kita ini masukkan. Makanya kalau kita bisa mengambil kesempatan itu, kita akan untung. Tapi masalahnya kita tidak tahu kapan akan ditutup. Dan ini saya sebelumnya saya pastikan bahwa aplikasi ini pasti ditutup. Nggak ada kalkulasi ekonomi yang seperti ini gitu. Nggak masuk akal bisnis ini. Jadi dari awal Kanda sudah tahu ada modus penipuan di sini di JD Union ini. Tapi karena Kanda melihat ada sedikit peluang, makanya Kanda memilih untuk bergabung dan merekrut orang-orang untuk bergabung dengan aplikasi ini. Terus apakah Kanda ini mengalami kerugian dalam investasi JD Union ini? Jika mengalami kerugian, berapa jumlah atau total kerugian Kanda dalam sistem aplikasi ini? Gini ya, sebenarnya saya bergabung di JD Union itu dari awal itu sebenarnya nggak ada niat untuk merekrut anggota dan sebagainya. Ini kan saya tahu, saya paham bahwa ini adalah modus penipuan gitu. Cuma karena sering kalau ketemu misalkan yang dicerita ini, teman-teman cerita ini, akhirnya pada mau coba-coba, akhirnya gabung di bawah saya. Akhirnya berkembang gitu. Saya mungkin memberitahukan sekitar saya, mungkin yang di bawah saya itu mungkin hanya sekitar 20-an orang. Itu pun terdiri dari keluarga, misalkan teman-teman. Kemudian dari 20 orang ini saya heran gitu, imbasnya kok cepat begitu sampai generasi ketiga, sampai saya punya anggota ratusan lebih gitu di bawah saya. Dan yang itu yang luar biasanya. Kemudian kalau soal dana yang ini, saya sih nggak rugi-rugi amat gitu, karena saya memang tahu dari awal bahwa seperti ini. Saya pertama masukin duit itu, deposit duit itu sekitar 2 jutaan. 2 juta itu dalam 15 hari itu saya bisa menarik
dan memperoleh keuntungan dari situ sekitar 1 juta. Tapi setelah saya mendapat 1 juta itu saya kembali ini mendeposit mendeposit lagi sekitar 5 jutaan dan berhasil sih itu yang karena jangka waktunya juga kalau misalkan dana yang kita deposit itu tinggi, jangka waktunya pendek pun bisa mendapatkan hasil yang 2 kali lipat gitu. Saya sempat sih menarik beberapa keuntungan dari aplikasi ini. Yang sebenarnya yang rugi itu adalah teman-teman yang baru bergabung gitu. Cuma saya merasa bersalah gitu merugikan teman-teman yang sudah bergabung. Mereka rugi misalkan karena saya, tapi ini tidak ada niat dari awal gitu. Saya ketika memberikan penjelasan ke teman-teman, saya juga jelaskan bahwa ini ujung-ujungnya bakal seperti ini gitu. Ini semacam judi. Tapi karena keuntungan yang menggiurkan, akhirnya banyak juga teman-teman yang mau bergabung. Jadi kalau saya bisa pesan ke teman-teman, janganlah bergabung di aplikasi-aplikasi yang seperti ini, yang sejenis ini. Itu kan sudah banyak yang lalu-lalu itu. Kalaupun ingin bergabung hanya sekedar coba-coba, ya jangan dana yang besar gitu. Kemudian kalau bisa secepatnya tarik modal awal. Soalnya mau kemana coba? Pasti bakal lari. Itu nggak ada hitung-hitungan ekonomi yang bisa mendapatkan hasil seperti itu dengan maksud saya tidak ada konsep usaha gitu yang bisa memperoleh hasil yang seperti itu, nggak masuk akal. Artinya ini Kanda di dalam keuntungan yang besar pasti ada risiko yang besar juga seperti itu. Dan saya sangat tertarik dengan kata-kata member dari beberapa aplikasi ini yang mengatakan jangan menggunakan uang beras, tapi gunakanlah uang bebas. Mungkin itu bahasa yang sangat dalam maknanya ya, karena saya lihat sekarang sudah banyak orang-orang atau korban dari JD Union ini mengeluhkan atau melakukan protes keras akibat tutupnya aplikasi ini. Dan bagaimana respon atau tanggapan anggota dari atau member JD Union ini yang Kanda rekrut? Apakah mereka melakukan caci makian atau respon marah, jengkel, kesal terhadap Kanda? Karena kebanyakan saya lihat di sosial mereka, kebanyakan member itu melakukan semacam protes keras terhadap yang merekrut mereka, seperti itu. Iya betul Ed. Kemarin kan teman-teman itu banyak yang mempromosikan, tapi mereka tetap dengan motonya itu, ada moto yang mengatakan takut jangan ikut, ikut jangan takut. Itu yang mereka gunakan kemarin. Kalau di member saya sendiri alhamdulillah tidak ada masalah sih sebenarnya, karena saya memang dari awal menekankan bahwa ini resiko loh. Saya tidak terlalu mengedepankan peluang yang akan mereka dapat. Saya tidak mengkalkulasikan keuntungan yang akan mereka dapat, tapi yang saya tekankan memang ada risiko, bahwa ini loh risikonya. Jangan lama-lama, karena saya kan dari awal memang paham bahwa aplikasi ini bakal seperti ini. Saya sudah baca itu. Cuma prediksi saya juga, saya memiliki prediksi yang salah juga. Saya sebut saja temannya ini yang sementara lagi ambruk-ambruknya juga, Ali Mama ini kan bertahan kemarin 6 bulan itu masih jalan. Sementara yang JD Union ini baru 1 bulan lebih gitu. Saya pikir aman, sekitar 3 bulan ke depan ini masih aman. Tapi ternyata ini usianya pendek sekali nih, nggak sampai 2 bulan. Jadi prediksinya Kanda ini meleset ya,
Iya, karena aplikasi semacam ini kan mereka memiliki target sebenarnya. Ketika mereka sudah mencapai target sekian, mereka bakal tutup. Ya memang niatnya dari awal mereka begitu. Saya pun agak ini semacam orang judi lah gitu. Adakah pesan yang ingin Kanda sampaikan kepada teman-teman yang sudah bergabung atau kepada teman-teman yang sementara mengalami kerugian? Saya melihat kondisi saat ini ternyata ada beberapa teman yang berani begitu. Mereka berani mengambil uang pinjaman untuk diinvestasikan pada aplikasi ini, dan tiba-tiba aplikasi ini mengalami kolaps atau tutup. Bagaimana tanggapan Kakanda dengan teman-teman yang seperti itu? Oh ya, untuk teman-teman yang ini ya, yang sudah terlanjur gabung di sini, ini jadi pelajaran buat kita semua bahwa aplikasi ini nggak bisa nggak bisa dijadikan sebagai tempat mencari duit dan sebagainya. Bukan, ini hanya mengiming-iming kita dengan niat untuk menipu gitu. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, yang belum bergabung gitu, kalau saya saran nggak usah gabung lah, nggak usah gabung. Kalaupun ingin cuma coba-coba, jangan dengan jumlah yang banyak gitu. Seperti yang dikatakan teman-teman bahwa jangan menggunakan uang beras gitu, tapi gunakanlah uang bebas. Artinya uang yang memang ketika dibawa kabur ataupun tutup itu tidak akan merusak kondisi perekonomian kita gitu. Seperti yang saya gambarkan tadi bahwa teman-teman yang sudah terlanjur itu jadi pelajaran lah untuk kedepannya. Jangan sampai kita ikut-ikutan kembali seperti ini dan sebagainya. Sebelum masuk ke sebuah aplikasi, kita harus mencari di mana kelemahannya, di mana kelebihan dari aplikasi ini, terus seperti apa mengakali aplikasi itu. Itu saja saya rasain. Oke Kanda, terima kasih atas informasi dan waktunya. Semoga ini bisa menjadi pengalaman yang berharga buat kita semua, dan semoga teman-teman yang mengalami kerugian bisa legowo atau menerima saat ini. Semoga hatinya normal dan tidak mengalami guncangan seperti itu. Terima kasih Kanda. Siap. Iya, memang selalu begitu. Yang namanya penyesalan itu selalu memang di belakang, karena kalau di depan itu namanya pendaftaran, Indah. Dari layar tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada kesuksesan yang mudah diraih, ya. Jika ada suatu sistem yang menjanjikan keuntungan yang besar, pasti di baliknya itu ada resiko yang harus kita tanggung, resiko yang besar yang harus kita tanggung. Seperti itu ya teman-teman. Terkait JD Union ataupun Maklimama Share for Pay, ada istilahnya teman-teman, itu katanya jangan menggunakan uang beras, tapi gunakanlah uang bebas. Katanya uang ekonomi itu adalah uang beras. Uang bebas itu adalah uang yang teman-teman tidak gunakan. Tapi meskipun uang itu tidak digunakan, saya merasa sayang sekali, karena uang yang kita pakai, uang yang kita tabung dari hasil kerja keras kita selama berbulan-bulan hilang begitu saja. Jadi itu sangat disayangkan. Simpulan dari video ini adalah jangan mudah terpengaruh atau jangan mudah tergiur dengan
keuntungan yang menjanjikan sebelum teman-teman mencari informasi valid tentang aplikasi atau sistem yang mengajak teman-teman untuk bergabung. Jika ada yang mengajak teman-teman, bolehlah teman-teman tanyakan bagaimana dan apa mereka jual belikan sehingga mendapatkan keuntungan yang begitu besarnya, ya. Mungkin itu saja untuk video ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Carita TV.